Orang Indonesia itu konon mata duitan, nggak berpikir jangka panjang, mau cari untung sesaat. Pendapat negatif tentang bahasa Indonesia ini bisa kita lihat dari 3 menteri Pak Prabowo yang sukses bikin hat-trick bagi kabinet. Kalau apes, bukan saja bikin Pak Prabowo terlibat kasus, bahkan bisa jadi jalan untuk menjatuhkan beliau dari kursi kepresidenan. Amit-amit. Karena memang ada yang udah kemecer, pengen menggantikan beliau jadi presiden. Duh, kasihan ini Pak Prabowo. Belum ada seminggu dilantik, sudah harus berhadapan dengan kerewelan anggota kabinet merah putih. Diawali dengan keributan akibat pernyataan Menko Hukum/HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril tentang kerusuhan 98. Menurut Yusril, tragedi 98 ini bukan pelanggaran HAM berat. Tidak ada genosida atau pembantian etnis dalam tragedi itu. Ucapan Yusril yang segera memancing polemik. Belum selesai polemik dari Yusril, masih ada di seputaran HAM, Menteri HAM yang baru, Natalius Pigai, ikutan berulah. Pigai heran karena anggaran kementeriannya hanya 60 miliar dan berharap mendapat jatah anggaran 20 triliun. Kisah serupa juga dilakukan Menteri Transmigrasi baru Muhammad Iftitah Sulaiman yang membandingkan anggaran kementeriannya di tahun 2025 ini dengan anggaran Departemen Transmigrasi di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, kata Iftitah, anggaran mencapai 54 triliun. Masa sekarang cuma 92 miliar? Begitu katanya. Rewelnya para menteri soal anggaran ini jelas bikin heran dong. Apa mereka berpikir kalau jadi menteri bisa dapat anggaran triliunan? Motivasinya apa sih jadi menteri kok yang terpikir pertama adalah besaran anggaran, bukan mikirin mau bikin program apa? Atau jangan-jangan nih, keuangan negara memang lagi mepet. Ada beban hutang, beban bunga hutang, proyek IKN, proyek kereta wus, makan bergizi gratis, subsidi ini itu yang membengkak. Dan kali ini malah ditambah jumlah pos kementerian, wakil menteri, badan ini itu yang perlu disetori anggaran. Jadi gini, logikanya ya, buat para menteri yang rewel nih, hitungan sederhananya, anggap saja jumlah penerimaan negara misalnya nggak beda jauh dengan sebelumnya. Meskipun saya pesimis ya angka penerimaan pajak bakal sama. Tapi anggaplah duit APBN jumlahnya sama. Secara kasat mata saja, jumlah anak buah presiden kali ini hampir 2 kali lipat dibandingkan presiden sebelumnya. Belum lagi, APBN bakal terkoreksi dengan bayar bunga dan hutang yang jatuh tempo yang wajib dibayar. Sudah pasti dong, pos anggaran kementerian ada yang harus dikurangi. Tidak mungkin semua kementerian akan dapat anggarannya sama dengan sebelumnya. Mungkin 1-2 prioritas kementerian masih bisa dapat sama karena tidak bisa diganggu-gugat, sudah mepet misalnya. Logikanya, duit APBN-nya masih sama. Pengeluaran jauh lebih banyak loh, ya wajar dong ada yang dapat hanya miliaran. Nggak cukup bos duitnya. Anyway, bisa ditebakkan apa yang terjadi? Selain polemik baru bermunculan, mulai timbul kecaman dan kekhawatiran pada kinerja Kabinet Merah Putih. Tapi ternyata masih ada keributan lain. Kali ini dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto. Dengan teganya Yandri membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi. Mengundang banyak pihak untuk menghadiri haul kedua ibunya. Sampai di sini rasanya kita bingung. Mau geleng-geleng kepala atau mengelus dada? Mari kita ulas bagaimana Kabinet Merah Putih kali ini. Layakkah kita optimis? Ketika Pak Prabowo mengumumkan kabinetnya yang terbaru, tentu saja yang pertama ada di benak kita adalah tentang betapa gemoynya kabinet ini. Ada lebih dari 100 orang di dalamnya, baik sebagai menteri maupun wakil menteri. Membuat kita langsung berpikir apakah bakal efisien, berapa besar anggaran yang akan dihabiskan, di masa ekonomi yang lagi sulit dan kewajiban membayar cicilan dan bunga hutang negara yang sudah sangat menghabiskan APBN itu. Ingat dalam konten saya beberapa waktu yang lalu, saat itu saya mengatakan dengan iseng, jangan-jangan nanti Pak Prabowo harus membangun ruang pertemuan baru agar bisa digunakan untuk rapat kabinet. Karena gedung yang lama tidak mencukupi. Ternyata kekhawatiran saya itu benar-benar terjadi. Dan lebih parah lagi, kabinet itu bukan cuma nggak punya ruang pertemuan yang besar untuk 100 orang lebih itu, tetapi malah lebih parah lagi. Beberapa kementerian dan badan bahkan belum mempunyai gedung kantor. Nah, loh.
Mengkhawatirkan sekali memang penambahan jumlah kementerian dan Menko itu. Pasti akan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjabarkan tugas dan fungsi kementerian baru, penyusunan staf-stafnya, menentukan mana instansi yang harus melebur dan mana yang pisah. Koordinasi yang memakan waktu apalagi harus dilakukan sampai level kota atau kabupaten. Belum lagi persiapan tempat-tempat yang akan dijadikan kantor. Sangat-sangat tidak efisien. Mungkin orang selama ini berpikir tidak efisien dari segi penggajian saja. Padahal jauh lebih luas lagi. Penganggaran untuk setiap kementerian baru agar bisa menjalankan tugasnya itu bukanlah hal yang sederhana. Kecuali kalau memang tujuannya ingin ada celah untuk mendapatkan proyek-proyek baru seputar pembangunan gedung baru, sarana dan prasarana di lingkungan kementerian baru. Ajarkan kita berpikir sampai di situ. Apalagi kita tahu banyak dari menteri-menteri itu punya kasus, terindikasi punya kasus korupsi. Jika sampai hari ini mereka masih belum terkena sprindik dan lain-lain, konon katanya karena mereka kemudian terpaksa bersumpah setia mengabdi pada kepentingan Mulyono. Tapi jika itu benar, artinya orang-orang bermasalah ini potensial melakukan penyelewengan yang sama di Kabinet Merah Putih. Ini yang membuat kita heran kenapa mereka ditarik lagi ke kabinet yang baru. Indikasi kabinet bentukan Pak Prabowo bakal bermasalah sudah diprediksi oleh mantan penasihat KPK Abdullah Hehamauha. Saat itu, Hehamauha melihat draft calon menteri Pak Prabowo yang tidak jauh beda dengan susunan kabinet Merah Putih saat ini. Segera saja, Hehamauha menilai 90% calon menteri kabinet Prabowo terlihat korupsi. Jadi, orang-orang lama dari Jokowi itu semua orang yang terlibat korupsi, demikian kata Hehamauha. Pendapat yang wajar, karena terlalu kasat mata di mata kita kalau kabinet Merah Putih ini hanya sekedar kabinet balas budi. Ini yang agak menyesakkan, sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan Pak Prabowo dalam pidato pelantikannya. Pidato itu diacungi jempol semua orang karena terasa sekali usaha Pak Prabowo untuk memahami masalah utama negeri ini. Ekonomi yang merosot, ketidakmandirian bangsa, kekayaan alam yang dijarah sekelompok orang, namun selama ini tertutupi oleh penguasaan informasi sehingga masyarakat mengira negara baik-baik saja. Bakal maju sejahtera karena banyaknya jalan tol menjulang dan kereta cepat, plus punya putra mahkota berbakat bakal presiden yang tepat di tahun 2029. Pak Prabowo mengembalikan kesadaran kita semua tentang keadaan bangsa kita saat ini, termasuk juga mengembalikan kesadaran kita pada kualitas manusia Indonesia yang tercermin dari orang-orang di kabinetnya. Orang Indonesia itu konon mata duitan, nggak berpikir jangka panjang, mau cari untung sesaat. Pendapat negatif tentang bahasa Indonesia ini bisa kita lihat dari 3 menteri Pak Prabowo yang sukses bikin hat-trick bagi kabinet, yang 2 menuntut anggaran, yang satunya lagi menyalahgunakan wewenang. Bayangkan kalau undangan berkop Kementerian Desa itu didarahkan ke banyak orang penting di Kabupaten Serang. Terus mereka semua karena rasa takut dan hormat pada menteri desa yang baru, terpaksa berbondong-bondong menghadiri hal tersebut dan menyumbang sejumlah uang. Waduh, potensi gratifikasi loh itu loh. Tapi mungkin juga tujuannya agar mereka semua mencoblos istrinya yang kebetulan juga cagup kali ya. Kalau memang ini terjadi, ini mungkin sebenarnya praktek yang terjadi dalam Pilpres lalu. Penyalahgunaan jabatan untuk intimidasi. Selain gemoy, terlalu banyak personel, Kabinet Merah Putih juga dikecam karena penuh dengan orang-orang dekat Pak Prabowo dan juga orang-orang dekat Mulyono. Oke lah, kabinet memang hak prerogatif presiden. Tapi ya mbok agak selektif dikit dong. Paling mengkhawatirkan memang nama-nama tangan kanan Mulyono garis keras kayak Bahlil. Pegang ESDM pula. Artinya semua urusan tambang di bawah dia. Sementara semua urusan tanggung jawabnya itu urusan presiden. Kalau Pak Prabowo nggak hati-hati, Bahlil bisa ambil keputusan seenaknya untuk kepentingan Kroni Mulyono sampai melanggar aturan misalnya. Dan kalau terjadi apa-apa, toh yang tanggung jawab presiden, yaitu Pak Prabowo. Kalau apes, bukan saja bikin Pak Prabowo terlibat kasus, bahkan bisa jadi jalan untuk menjatuhkan beliau dari kursi kepresidenan. Amit-amit. Karena memang ada yang udah kemecer, pengen menggantikan beliau jadi presiden. Amit-amit lagi. Ini juga berlaku untuk menteri-menteri ex-Mulyono lainnya. Kita wajib curiga pada siapapun di sekitar Mulyono, pada tangan kanan maupun tangan kirinya. Pak Prabowo bagaimanapun orang yang mungkin polos, punya tujuan baik untuk membangun negeri ini. Hanya saja, seperti umumnya orang baik, kadang kurang punya kewaspadaan, kurang berpikir negatif, mengira orang sama seperti dirinya tidak akan berbuat jahat.
Fakta dunia tidak seperti itu. Orang jahat itu ada dan biasanya bercirikan egois dan tega. Jalan untuk menggelincirkan Pak Prabowo sudah terlihat sebenarnya. Masalah HAM yang paling jelas. Mulai dari PG yang asal ngomong soal anggaran, sesuatu yang tidak seharusnya seceroboh itu. Anggaran yang ada memang mungkin kecil, tapi menuntut anggaran besar saat ini cuma bakal memancing aparat hukum memfokuskan investigasi ke PG. Karena inilah celah untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Masalah HAM lain yang bakal diungkit tentu saja kasus 98. Kasus yang selalu identik dengan peran Pak Prabowo dan tim mawarnya. Dan benar saja, kasus ini memancing Pak Yusril untuk membuat blunder. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanggapi kecuali dengan tindakan nyata, membentuk tim atau panitia atau apalah yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Bukan dengan menyatakan bukan pelanggaran berat. Ini sangat menyakiti perasaan masyarakat, apalagi korban 98. Tanpa bermaksud menghasilkan masalah tragedi 98, kita layak duga siapa oknum di belakang ini yang kembali memainkan kasus ini. Boleh dibilang cuma gengnya Mulyono yang saat ini punya buzzer dan tim media yang bisa memainkan segala salah omong ini menjadi jalan untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Sekaligus memindahkan panggung pemberitaan media ke prestasi anaknya. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan loh. Mendadak Pak Wapres dapat pemberitaan cetar menggelitar karena menerima tamu Perdana Menteri Korea Selatan dan Wakil Presiden Cina. Sesuatu yang mestinya adalah urusannya Pak Prabowo sebagai presiden. Mengapa ya bisa begitu? Bisa jadi ini tekanan dari Pak Mulyono loh. Atau mungkin sekali lagi karena Pak Prabowo masih concern ke masalah-masalah yang lebih penting seperti konsolidasi kabinet serta percepatan jalannya program-program pemerintah. Tanpa berpikir kalau dirinya punya wapres yang didukung bapak yang licik. Banyak kelompok yang selama ini berseberangan dengan Pak Prabowo. Kali ini semua mendoakan sepenuh hati agar Pak Prabowo bisa menjalankan pemerintahan hingga 5 tahun ke depan tanpa banyak halangan. Sepenuh hati karena tidak mau negeri ini terpaksa dipimpin bocil meragukan dan mungkin juga berjiwa jahat. Andai benar dia Fufafa lo ya. Doa kami ke Pak Prab, tolong awasi kabinetnya. Yang jelek dan gak perform, segera ditendang saja Pak. Orang baik masih banyak. Resikonya tinggi membiarkan orang-orang yang kompeten ada di kabinet Bapak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.